masuk sistem informasi tapi bingung nih mau kemana gitu. Menurut abang-abang gimana? Kayaknya kalau dilihat sekarang sih semua emang sistem Emang informasi. Emang sistem sistem Kalau informasi. zaman sekarang ya Iya. kelihatan. Bahkan kita kalau lagi tiduran kan pakai sistem informasi Iya, itu, sosial benar. media gitu kan. Seharusnya kita tuh memanfaatkan teknologi bukan menjadi budak. Karena ketika salah pun Anda tidak akan disalahkan. Iya. Si mahasiswa. Masih mahasiswa. Gitu. Beda kasusnya ketika udah tamat, Udah tamat. baru memulai, itu yang ngomong bukan lagi masih mahasiswa. Anda memakan omongan tetangga. Pilih Aci atau Ica? Ica, Dari tadi kita ngebahas cafe coding. Apa sih bang cafe coding itu gitu. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan cafe coding yang dibilang sama Bang Robi ini apa gitu. Cafe kah atau apa gitu. ya kafe kan, gitu ya. kafe, ya. Tapi ngoding. Ngoding gitu kan. Errornya ada juga gitu. Ada. Ada pusing-pusing ya, Pusing-pusing. ngoding lagi. Ngomong pakai algoritma. Bahasanya Tunggu, bahasa Dek. programan. Tunggu. Kode yang digitalnya tahu. Terus kode dari cewek tahu nggak bang? Jangan cerita deh kalau itu. Rata-rata sih. Susah yang mana nih? Iya. Waktu zaman saya sama Reza itu rata-rata urusan pacaran pecundang. Wih. Iya. Berarti lebih susah kodenya dari cewek ya bang daripada kode komputer. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang kami nggak paham. Iya. Dan jomblo semua waktu era kami itu. Malah sesi curhat. Iya. Oh ya udah beda dia. Maaf ya aku jadi curhat. Terus berarti cafe coding ini komunitas para pecinta digital atau gimana bang? Jalan. Oke. Lebih ke komunitas IT lah. Pengen punya komunitas desain ya gabung cafe coding. Pengen punya komunitas programan ya gabung cafe coding. Pengen punya komunitas ya keamanan informasi atau apa semuanya gabung cafe coding. Di cafe coding itu nggak ada batasan selagi itu memang ilmu pengetahuan ya fokusnya emang lebih ke ilmu pengetahuan yang modern gitu ya, yang berbau dengan sistem informasi atau IT gitu ya. Nah, jadi di komunitas itu kita sharing-sharing dan berkolaborasi, mengkombinasikan ilmu yang satu dengan yang lain. Nah, mencari partner juga. Mungkin kemarin juga ada yang ketemu partner hidup ya kan gitu ya. Itu dia. Jadi ya kita fokus bukan fokus ya, maksudnya di komunitas itu bagaimana kita menemukan atau mendapatkan apa yang kita cari gitu loh. Soalnya kan kayak saya lemah di bagian desain. Saya carinya teman-teman desain, ketemu sama Robi gitu kan. Kayak gitu. Bisa dibilang saling melengkapi di circle itu ya bang? Iya. Cuman menurut saya value dari cafe coding mungkin saya ngomong itu zaman saya sama Reza ya. Yang sekarang mungkin jauh lebih baik. Itu tuh yang kami jaga adalah kayak rivalitas gitu kan. Misalkan si Reza udah capai tahap angka 9, kok saya masih 5, kok masih 6 gitu kan. Terus di cafe coding itu ada kayak malu. Kan lomba dari dikti dulu kan masih ristek dikti ya, sekarang udah ganti nggak salah. Itu tuh hampir tiap bulan tuh ada lomba. Dan kami pasti berpacu-pacu untuk ikut. Dan yang kami pikir tuh bukan masalah wah ini uangnya lombanya 100 juta, 200 juta. Yang kami pikir pertama itu adalah dapat pengalaman. Nah, gimana sih kalau kita sama adu nih sama orang luar kan se-Indonesia. Kami di Cafe Coding punya skill ini, adu dengan kampus A, B, C, D, F, G kan. Gimana hasilnya? Walaupun nyatanya nggak ada yang menang sih dari kami. Tapi kecuali kayak Mahmud Isnan itu sering sekali menang beliau. Karena kan kalau di dunia nyata kayak kita kerja networking ini kayak orang dalam gitu. Nah, itu faktor penentu itu. Apalagi mau bangun usaha itu networking sangat dibutuhkan. Berarti selain kuliah, belajar, abang pun juga ada bikin usaha, komunitas juga gitu ya bang. Jadi gimana cara abang mengatur waktu tersebut? Pasti susah sih kayaknya. Enggak susah. Enggak suka. Kok bisa? Enggak susah maksudnya, bukan enggak suka gitu. Karena kan di perkuliahan kalau diingat-ingat kembali itu coba di refresh atau mahasiswa yang masih semester 2-3 aja itu ada kuliah manajemen. Jadi bukan kuliahnya itu, tanya ke dosen manajemen gimana sih manajemen waktu yang benar gitu. Iya juga sih.
Mungkin kalau untuk teknisnya, karena saya sih nggak ada terlalu ngatur spesifik gimana sih yang ngatur manajemen waktu. Reza nih yang sering ngatur nih. Itu kalau manajemen waktu dulu, soalnya paling kerasa saya kan masuk organisasi juga, pernah sempat jadi ketua juga di organisasi Fokis, jadi ketua, terus ada juga di English Club, terus di Cafe Coding juga. Nah, jadi antara proyek, komunitas, organisasi, sama kuliah itu gimana manajemennya ya, banyak salahnya, banyak blundernya di awal-awal kayak itu sih. Nah cuman ya setiap kali mau menghadapi hari esok ya kita susun dulu agenda besok tuh apa gitu, dari jam sekian sampai jam sekian kita gini. Jadi kalau memang ada teman-teman yang ngajakin pergi main yuk gitu ya, kita lihat dulu agenda kita, oh rupanya ada jadwal saya di jam segini di hari ini gitu kan. Ya kadang perlu juga kan, kita pengen juga pergi sama teman-teman, ya udah bikin emang tulis agendanya gitu, dari jam berapa hari apa untuk pergi sama teman-teman kayak gitu, jadi supaya emang nggak keganggu. Yang prioritas kan yang pasti kuliah gitu, terus ya usaha juga, pokoknya emang harus kita memanajemen semua itu gitu ya. Pemetaan Ada mungkin. ya pemetaan Harus jelas itu. pemetaannya kan ya. Kalau di awal itu pasti kadang kita ngerasa di hari ini bisa menyelesaikan 5 tugas, rupanya kemampuan kita tuh cuman bisa nyelesain 3 tugas. Jadi ya itu cara kita mengenali diri kita sendiri, sampai mana sih kemampuan kita, tapi ya berusaha juga dong untuk meningkatkan gitu, supaya hari ini kita bisa ngerjain 3 tugas, besoknya mengerjakan 4 tugas. Yang penting produktif kayak itu deh, bukan banyak tugasnya, tapi bagaimana kita menentukan prioritas dan produktifnya itu. Kalau dijelasin secara teori mungkin dosen manajemen pun itu memberikan teori, untuk prakteknya itu kan kita kesibukannya beda-beda. Iya juga sih. Nah, itu sih. Jadi emang harus terbiasa. Zura penasaran nih, gimana sih kisah masa kuliah Bang Robi sama Bang Reza, pasti banyak cerita nih. Ya kalau cerita banyak cerita-cerita gitu ya. Kalau cerita dari mungkin yang susahnya gitu Susah ya. itu. Ya susah-susah. Lebih banyak susah ya. Susah. Tapi ya susah karena teman-teman di Cafe Coding kan ya, jadi susah-susah ketawa juga gitu. Iya. Senang Dibawa juga. santai gitu. Jangan dibawa santai, ntar gak jadi-jadi. Oh iya juga. Iya. Jadi pokoknya kalau kita susah ya jangan dipikirin susahnya, pikirin solusinya gitu. Jadi di circle kami itu ya bukan anak orang kaya, bukan ke orang tua sih sebenarnya. Individunya itu ya emang individu yang miskin itu, nggak punya uang kan gitu. Nah jadi circle kami ya laptopnya laptop biasa, kayak saya alhamdulillah laptopnya biasa, punya notebook yang kebetulan dulu saya teknisi, jadi kalau rusak betulin sendiri, engselnya udah lepas kita tambal sendiri, cari lempengan besi kita bautin, getok pakai paku kan. Nah gimana supaya bertahan nih laptop ya. Cuman dari situ kita ngelihat kan solusi gitu loh. Kita cari solusi gimana supaya besok kita bisa beli laptop yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu motivasi di individu masing-masing. Alhamdulillahnya ya kalau kami saya pribadi ngerasa ya, boleh miskin finansial tapi jangan miskin pemikiran. Nah itu mindset yang paling mahal soalnya kan. So, lucu guys. Kadang kalau kami online tuh pasti kami bawa colokan. Iya. Karena mayoritas laptop kami itu nggak bisa kalau nggak langsung nyambung listrik. Jadi baterai itu bocor. Udah laptop kentang, baterai bocor kan, maksa kuliah SI gitu. Nggak ada kuota juga. Nggak ada kuota. Dan kami ini rata-rata Cafe Coding yang waktu kami ya. Sekarang nih udah lumayan nih yang kalian. Cuma yang kami ini wifi hunter kami. Di mana ada wifi di sana lah. Di sana ada kami. Yang lebih wifi hunter itu adalah Bang Hendri Muda Rangkuti. Hendri Muda. Apa tuh? Setiap ada wifi di Kota Padang terbaru, dia dapat info paling cepat. Dan kami pasti rame-rame ke sana. Diajakin tuh. Iya. Di wifi baru gitu. Yuk kita ke wifi, ada yang baru nih gitu. Seru. Terus kalau cerita bahagia atau gimana nya Bang? Kalau bahagianya banyak juga ya. Ya sama teman-teman ketawa-tawa kan bahagia juga tuh. Ya bagi-bagi ide gitu, itu bahagia banget tuh. Soalnya jarang sih saya ketemu ya circle yang memang ketika kita ketawa tapi kita membicarakan satu proses, ketika kita bercanda tapi kita
membicarakan satu ide. Itu emang the best banget sih kerasa circle-nya itu kan. Jadi obrolannya tuh berkualitas ya Bang. Itu sih alhamdulillah itu. Ketawa-tawa apa gitu kan, tapi hasil ada gitu. Yang dibawa pulang nih ada gitu. Nggak kosong. Itu yang bikin kami bahagia. Kalau dari secara individu kebanggaan gitu sih, kebanggaan nih. Waktu kuliah kayak kita kan kuliah dulu dibiayain orang tua. Iya. Terus ekonomi orang tua juga kan menengah ke bawah ya. Iya. Jadi kita yang mikir gimana supaya kita kuliah lepas nih dari pembiayaan orang tua. Orang tua. Kalau bisa kita bantu lagi orang tua kita kan gitu. Alhamdulillah dengan apa ya yang dikasih Allah juga ya ilmu, dikasih Allah juga kesempatan, dapat proyek ini proyek itu. Akhirnya pernah satu saat itu ditanya sama orang tua, nak masih ada duit kan gitu ya. Tanya sama mama nih telepon, alhamdulillah masih ada ma. Bulan berikutnya ditanya lagi nih masih ada duit, kan ongkos belum dibayar, alhamdulillah udah. Terus bulan ketiga ditanya lagi, kok Ada duit mulu gitu dari mana duit dapatnya? dulu? Iya sekarang udah di kolong jembatan. enggak. Dia juga Lilin. Lilin masih kan. Iya masih sekian. Mana tahuan. Itu bercanda. Candanya. Ya jadi ya cerita kan. Emang kamu dapat duit dari mana sih? Ini lucu juga sih. Iya. Sempet dicurigain kan. Jaga Lilin. Ini bukan. Apa ngedar narkoba. enggak gitu kan. Kita alhamdulillah kan programan gitu dijelasin kan gitu. Oh ya udah mudah-mudahan lancar terus. Nah ya udah kita balik nanya dong ke kampung kan gimana ekonomi di kampung ya lagi gini lah gitu kan. Akhirnya namanya orang tua ke anak curhat gitu kan. Rupanya di kampung tuh kerasa berat gitu. Ya udah kita alhamdulillah udah di sini pengen balas budi sebenarnya nggak bisa, cuman kita pengen lah ngebantu gitu, ngasih ke orang tua supaya dapat berkah lebih juga gitu kan. Ya udah. Oh ya udah mah nanti sore Reza kirim. Itu tuh satu apa ya? Bangga. Senang banget itu pokoknya pas itu. Jadi kecanduan kami tuh simple, bikin orang tua nangis bahagia. Keren. Padahal di bulan depannya, yang kemarin saya kirim lagi ya, Diminta lagi. Lagi. Itu beneran Bang? Enggak. Mana tahu kan. Iya. Sebenarnya enaknya di cafe coding ya, yang mungkin kita rasakan ya, Jam. Orang yang bilang susah senang bersama tuh kami memang merasakan seperti itu. Kadang kami ini terbilang bukan anak alay ya yang suka nongkrong nggak jelas, tapi gonceng motor selalu bertiga. Karena terbatasan. Iya, karena keterbatasan tadi gitu. Kalau dibilang sih nggak semua yang di teman-teman cafe coding itu secara finansial nggak mampu. Cuman memang kami ini menuntut gimana sih harus mandiri. Harus ibaratnya hidup nih ya tenang-tenang tapi dibuat susah gitu kan. Supaya ada tekanan. Ada tekanan gitu. Jadi bisa dibilang cafe coding sangat berdampak baik Ya sangat. terhadap kehidupan. Sangat. Karena tuh sampai sekarang walaupun udah dibilang nggak aktif lagi di cafe coding kan, tapi masih sering nanya sama Reza, terutama ke yoga, waktu yoga kan, gimana cafe coding, apa yang bisa kami bantu gitu kan. Sebenarnya pengen juga kan kita ngelihat teman-teman di cafe coding itu, kok mereka nggak ada ya cerita gitu kan. Kita Pengen juga dengar cerita. nah itu soalnya ngerasa gini loh, kami kan dulu ada ya pasti ada kesusahan gitu loh, mungkin dari segi ekonomi atau dari segi error apa gitu kan bisa aja tuh, kok diam-diam cerita loh ke kami gitu. Berarti bisa dibantu. Nah iya itu jadi ya kok malah diam-diam, itu sih sebenarnya yang memang pengennya kita ya ngadu aja gitu, nggak apa-apa kalau misalnya cuman mau cerita sama senior cafe coding kita terima kok. Bahkan di kos itu 20 kalau dia bilang anggota cafe coding 24 jam terserah mau makan dia di situ, saya biarin aja tuh kalau dulu tuh. Biarin aja kan dia buat nasi sih. Iya. Bercanda terus kau ya. Yang penting pas pulang jangan lupa bayar kan. Jangan lupa bayar ya. Tolong bantu dibayar uang kosnya gitu. Itu dia. Wis, parah juga sih. Terus Bang, selama kuliah siapa sih dosen terfavorit Abang? Robi dulu nih. Reza. Robi. Kalau saya sih dosen yang paling favorit ya. Sebenarnya ini nggak baik untuk milih-milih dosen.
Cuman karena saya ego kan, saya milih Pak Daniel. Karena itu memang saya rasakan. Saya kan terbilang bukan mahasiswa yang memang jago dalam mata kuliah. Saya termasuk mahasiswa yang kalau saya suka mata kuliah ini saya sangat serius. Tapi kalau saya nggak suka, ya saya cuma duduk aja di kelas gitu kan. Dan Pak Daniel adalah menurut saya dosen yang paling luar biasa. Jadi saya tuh sering ketika saya nggak suka mata kuliah, saya pasti sering izin. Walaupun dosen tuh nanti marah. Tapi Pak Daniel pasti nanti datang, dia bilang ke saya bahasa Minangnya kan, "Mbak kok nak masuk ada?" Male Pak, saya jujur tuh male Pak. Nanti disuruh Bapak Daniel ke ruangannya, dikasih buku. Dan Bapak tuh awalnya ngajak-ngajak ngomong dulu, dia cari tahu kayaknya beliau tuh menggali-gali. Ini anak hobinya apa? Setelah ngomong waktu itu mungkin sejam lebih, dia kasih buku. Dia kasih buku waktu itu supply chain management. Sebenarnya saya ini nggak paham nih SCM nih apa gitu kan. Cuman karena dikasih Pak Daniel, terus saya coba-coba baca, kayaknya saya suka nih. Jadi Pak Daniel tuh ketika saya buat salah, melakukan hal yang sebenarnya bukan dilakukan mahasiswa, ketika orang belajar saya di luar misalkan, Pak Daniel tuh selalu ada solusinya gitu kan. Termasuk ketika mata kuliah Bapak tuh, saya juga tergolong mahasiswa yang kadang sering terlambat. Tapi ketika kuliah dengan Bapak Daniel, saya nggak pernah terlambat. Alasannya saya nggak pernah terlambat tuh bukan karena saya segen dengan Pak Daniel, tapi ilmu yang diajarkan Pak Daniel nih saya sangat butuh gitu. Itulah yang membuat saya menempatkan Pak Daniel sebagai dosen favorit gitu. Kalau dari Bang Reza? Pak Daniel termasuk seperti yang diceritakan Robi kan, itu mentor kehidupan. Itu banyak lah pokoknya. Dulu pernah mau buka kafe juga kan, terus dikasih pandangan sama Pak Daniel untuk melihat bisnis itu harus dilihat secara detail gitu sebelum eksekusi ya. Bukan berarti kita nggak mulai, tapi kalau masih ada pertanyaan itu dijawab dulu semua kayak gitu. Benar-benar. Semua dilihat celah-celahnya yang ada di bisnis itu, baru kita eksekusi supaya kedepannya kalau ada kesalahan itu bukan kesalahan yang besar lagi gitu. Ada juga dosen itu saya secara emosional agak susah mengontrol. Jadi ketemu dosen yang memang mengajarkan saya untuk mengontrol emosional itu Pak Sotar. Nah, itu emang mantep banget sih. Soalnya kalau saya cerita nanti kan tentang apapun pasti keluarnya nanti ceramah. Nah, itu. Ceramah, tapi kan kalau diceramain saya tipe orang yang kalau dimarahin saya senang. Nah, daripada diam. Kalau didiamin berarti dia nggak peduli sama saya itu sih. Kalau marah berarti dia sayang sama saya gitu sih. Jadi dimarahin sama Pak Sotar, sama Pak Daniel itu justru saya senang. Ya, dosen-dosen yang marah tuh pasti saya senang. Tapi ya, jangan marahin terus lah, kena batin nanti kan. Iya. Nah gini Bang, kan pasti nih Zura pun sering juga dengar dari teman-teman ngerasa salah jurusan gitu Bang, masuk sistem informasi tapi bingung nih mau kemana gitu. Menurut abang-abang gimana? Masuk sistem informasi tapi ngerasa salah jurusan gitu Iya, bingung mau kemana nih gitu. Sebenarnya kalau udah masuk sistem informasi, mau dia di bidang apapun itu nggak ada istilah salah jurusan. Sistem informasi pasti bisa ke jurusan manapun terhubungnya ya. Jadi terkoneksi. Misalnya ada teman saya itu dia di bagian marketing, hebat di bagian marketing. Cuman dia nggak bisa ngoding. Ya udah akhirnya diskusi sama saya kan, gimana nih untuk memanfaatkan sistem informasi di bagian marketing. Nah, akhirnya dia menemukan kan sekarang ada digital marketing. Ya udah dia menyusun konsep untuk marketing secara digital. Nah, kayak itu mulai dari ada copywriting kan dia biasa ngomong. Ya udah dia bikin deh teksnya gitu. Terus kalau misalnya dia bikin video, dia bikin juga susunan video itu kan saya juga nggak ingat. Ada step-stepnya itu scene-nya kan gitu ya. Nah, storyboard. Nah, itu. Nah, dia nyusun itu tuh. Ya sekarang ya dia emang bergerak di marketing, nggak harus ngoding juga sistem informasi. Jadi ya cari aja. Kalau misalnya nih dia bilang salah jurusan, terus emang jurusannya apa? Ya udah, coba hubungkan, cari relasi antara sistem informasi dengan jurusan yang katanya dia tepat kalau berada di jurusan itu. Nah, itu sih. Bang? Kalau mungkin nambahin aja ya kayak Reza tadi. Misalkan si A dia mikir jurusan dia itu seni. Sebenarnya kan besok nih kedepannya kita semuanya kan bakal digitalisasi.
termasuk itu bidang seni. Jadi mungkin dari dia tuh harus berpikir kritis sebagai mahasiswa. Kritisnya itu bukan masalah politik ya, tapi lebih ke cita-cita dan seninya tadi itu. Gimana sih caranya menghubungkan antara seni tadi dengan sistem informasi? Contoh, misalkan dia memiliki aplikasi yang mana di dalam tuh ada galeri seni gitu. Iya juga. Dan dia nggak harus membuat aplikasi galeri seni. Dia kan punya konsep. Dia pasti paham apa sih kebutuhan dari galeri seni. Dia pasti paham itu apa tuh seni tadi kan. Dia bisa gabungkan dengan mahasiswa yang memang paham sepaham-pahamnya gimana sih cara membuat sistem yang kayak galeri seni tadi. Karena kalau orang cuma paham coding, nggak tahu apa yang dia buat, itu kan sama aja. Nah, jadi ngambil dari sisi yang berbedanya gitu. Dan itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin kalau kayak ini teman-teman mahasiswa kalau lebih sering buka-buka platform luar negeri, itu malahan yang paling dicari itu anak sistem informasi atau anak IT. Terus Bang, menurut Abang yang udah wisuda nih, perkuliahan itu apa gitu Bang? Apakah harus belajar atau organisasi atau yang lainnya? Menurut Abang gimana? Jadi kalau perkuliahannya versi saya, perkuliahan itu bagaimana kita menemukan mindset yang tepat untuk berbisnis kah atau untuk berkehidupan di masyarakat. Pokoknya emang kita mencari mindset, bukan cuma ilmu pengetahuan doang yang di perkuliahan itu. Nggak bisa cuma jadi programmer gitu kan, GG gitu kan kata orang. Nggak cuma itu doang. Kalau misalnya cuma skill, banyak kok di luar sana yang skillnya tinggi kayak gitu. Tapi bagaimana mindset kita kita menemukan mindset di perkuliahan. Ya, kayak dulu ya banyak ya teman-teman juga fokusnya kuliah itu mencari nilai. Ya kalau saya pribadi ya emang bukan nilai. Walaupun ya alhamdulillah nilai tinggi, cuman fokusnya itu bukan itu. Nilai itu bonus. Jadi fokusnya ya emang ilmunya. Cita-cita saya kan jadi pebisnis gitu ya. Nah, ya udah saya awalnya dulu pengen buka usaha konsultan IT. Ya udah, berarti saya harus bisa gini, bisa programan, bisa analis, bisa mendesain perancangan gitu, project gitu, membuat perancangan project, RAB semua kan gitu. Nah, ya udah itu yang saya cari. Kalau di kampus emang kita menemukan juga, tapi kalau bagusnya ya kita nyari ini juga pelatihan tambahan ilmu di luar gitu. Kan ada 4 jatah tuh kalau zaman kami dulu 4 jatah tuh untuk absen. absen kan. Ya udah kita ambil tuh, tapi ambilnya bukan buat tidur gitu ya. Ya kita cari misalnya pelatihan, ada kebetulan pelatihan bentrok sama kuliah kita. Ya udah ambil tuh jatahnya sampai 4 kali. Dulu pernah saking keasikannya ngambil pelatihan kan, sampai saya nggak inget tuh ada kuliah. Rupanya absen udah 7. Itu kan udah lewat tuh. Ya udah tanya sama dosen nih, diskusi sama dosen, Bu, absen saya 7, tapi saya sebenarnya bukan sengaja Bu, bukan sengaja, masa nyari tambahan di luar gitu kan, ikut seminar, ikut ini gitu kan, pelatihan, ini buktinya Bu, kayak gitulah ya, ngelobi dosen gitu ya. Nah ya udah, cuman ya namanya dosen, kalau ini aturan ya tetap aturan gitu. Ya udah lo diskusi, akhirnya dikasih solusi dari dosen. Ya udah, kalau kamu bisa ngejawab pertanyaan Ibu, semua pertanyaan Ibu, dan itu benar, baru kamu diamankan nilainya. Artinya yang 3 ini dianggap hadir gitu kan. Nah, alhamdulillah pas ditanya, ya kita kan pas belajar cari ilmu kita ya dapat gitu. Ditanya, padahal kan yang kita dapat itu di lapangan loh gitu. Nah jadi ya udah, nggak ada alasan lagi buat nolak gitu. Nah makanya alhamdulillah di situ akhirnya aman gitu. Bolosnya berkualitas ya. Tapi kalau bisa itu dia fungsinya manajemen waktu kan, manajemen jadwal apa gitu, agenda itu sih. Jadi nggak kalau bisa jangan ambil juga kan. Kuliah kan bermanfaat juga, bermanfaat banget gitu teori di perkuliahan. Soalnya apalagi banyak teman-teman dulu ngelihat ya, masuk kuliah tuh kayak nganggap remeh gitu. Dosen tuh dianggap kayak bukan orang gitu, kayak ya pokoknya diabaikan aja gitu. Kita kan
punya adab gitu loh, ya etika gitu ya, kita terapkan lah di situ. Nah, Benar. ya maaf teman-teman yang saya yang tadinya itu di apa namanya yang berleha-leha nganggap remeh kuliah gitu kan, bukan yang kayak Robi ya. Kalau Robi itu ada dia terfokus gitu loh. Wah. Yang saya bilang tuh semua kuliah tuh dianggap remeh gitu. Kuliah enteng itu, pekerjaan saya nggak terlalu dari ini gitu. Ya ujung-ujungnya udah tamat, bahkan kemarin saya belum tamat kan agak lama tuh, hampir kena DO juga. Beneran. Iya hampir, alhamdulillah nggak jadi. Ya saya kebetulan masih kuliah, teman-teman saya udah wisuda kan, mereka ngejarnya wisuda, nanyanya kerjaan, ada kerjaan nggak gitu. Ya banyak kerjaan, banyak tawaran, mau di mana kita, mau di Palembang, di Jakarta, di Bandung, Yogyakarta, banyak nih list yang diminta programmer ya, karena saya programmer ya orang taunya yang nyari programmer dong. Dia dari Jakarta entar, ya ada nggak programmer gini speknya gitu. Yang satu lagi teman kita kan nanya tuh, ada pekerjaan nggak? Ya udah tawarin nih, ada nih, harus skillnya yang cuman PHP dasar aja. Ya saya nggak pernah belajar programan. Dulu kan pernah kan gitu ya. Nah, ya udah terus apa dong? Yang jadi admin deh gitu. Terus mikir kan, ya bukan kita merendahkan itu, enggak. Cuman kalau tingkat kuliah kita, tingkat pendidikan kita, apalagi tingkat profesi kita itu bukan di bagian admin, tapi kita membuat aplikasi yang digunakan oleh si admin atau seorang analisanya atau manajemennya, kan kayak gitu tuh. Jadi kurang tepat kalau kita misalnya udah tamat nyarinya di situ. Iya, benar. Itu sih. Kalau perkuliahan versi Bang Robi apa? Kalau versi saya, perkuliahan itu sangat penting ya. Misalkan ini dari pengalaman saya juga kan. Kalau misalkan kita ada suka suatu mata kuliah, itu benar-benar harus kita geluti. Kita harus jadi ahli. Pengetahuan kita harus bisa untuk didiskusikan dengan dosen. Tapi kan ada juga nih mahasiswa, saya juga merasakan dia nih nggak paham atau nggak suka lah. Kalau nggak paham itu kan masih bisa dipelajari, atau nggak suka dan dipaksakan agak susah. Itu tuh mending duduk aja di kelas dengan bentuk rasa menghargai orang tua. Karena hal yang telah diperjuangkan orang tua tidak sebanding dengan kita bilang, wah kuliah itu nggak asik, wah kuliah kok dosennya nggak seru. Itu salah satu menurut saya itu paling zolim ke orang tua, itu adalah bagian itu. Kadang saya pun bukan saya seperti itu ya. Kalau saya kuliah, misalkan saya ini juga dari diri saya, kalau saya nggak suka tuh mata kuliah itu, dan saya kadang milih kayak buku yang dikasih Pak Daniel tadi, saya pelajari dalam kelas. Kayak gitu. Malahan saya ini termasuk yang memang kalau nggak suka kuliah, saya jelas-jelas saya sebut ke orang tua saya, kok nggak kuliah, nggak suka belajar ini. Ya jadi kalau saya pertimbangannya itu perasaan atau perjuangan orang tua. Lalu untuk kayak berorganisasi tadi, Azara juga nyebut kalau organisasi itu sangat penting bagi saya untuk menunjang perkuliahan tadi kan. Jadi apa yang telah kita pelajari di perkuliahan itu tuh harus kita terapkan di organisasi menurut saya. Misalkan kita bergerak di bidang organisasi seni, saya nggak nyebut organisasi ya, tapi organisasi bidang seni. Jadi gimana sih cara menghubungkan sistem informasi dengan seni tadi? Kadang menurut saya itu kadang mindset itu terbalik, adalah tempat menyalurkan hobi, tempat menyalurkan itu. Ya itu menurut saya memang benar, tapi kurang tepat menurut saya. Andaikan kalau kita memahami sistem informasi, kita bisa membuat sesuatu hal yang berbau sistem informasi untuk perkembangan seni gitu kan. Kombinasi yang seperti itu yang harus menurut saya harus lebih digiatkan, emang ada prakteknya gitu kan. Mungkin sampai situ aja sih. Nah dari tadi kita ngebahas tentang sistem informasi. Menurut abang-abang, jurusan sistem informasi itu apa sih versi abang-abang? Versi kami ya. Untung bukan versi buku ya. Bingung aja. Bingung banget. Ya kalau sistem informasi itu kita mencari data, mencari fakta, kita olah untuk mendapatkan informasi, baik itu bentuknya visual atau itu bentuknya tekstual gitu kan. Yang penting bentuk informasi kita pahami dan kita manfaatkan, menemukan pola di dalam itu, maka kita jadikan sebuah sistem. Wah bingung nih bahasanya kayak itu kan. Jadi simpelnya kayak gini sih. Kayak kami ya, itu ada data produk. Nah, terus data produk ini kan harus dikelola nih, ada kode-kode produknya, terus ada juga nama produk, terus
apa namanya itu tema produknya kan gitu ya. Di produk ini untuk membantu manajemennya kami bikin robot tuh. Nah, itu karyawan pertama lah gitu. Kami bikin robot supaya nanti pas kami ada apa ya Listing. kepikiran ya listing atau upload produk itu langsung ke 3 toko. Kita cuma ngasih perintah aja. Ini namanya, ini gambarnya dimasukin nanti gambarnya, namanya, terus deskripsinya sama yang lain, tagnya semua, harganya juga. Nah, nanti si robot itu tuh yang mengupload ke 3 platform. Soalnya kan nge-upload aja itu udah makan waktu berapa lama kan gitu. Apalagi untuk memanajemen produk berpuluh produk udah tembus 100-an ya. Iya, udah tembus 100-an produknya itu kalau manajemennya secara manual ribet banget. Kode 01 ini salahnya, oke. Jadi satu-satu gitu diedit, belum 3 platform tadi kan, biar sinkron kan gitu. Ya udah, jadi ya cara kita menyelesaikan masalah tadi supaya nggak buang waktu, ya udah kita bikin robot buat nanti si robot ini dia yang ngupload atau memanajemen di bagian toko gitu. Kita tinggal ini ganti, udah kerjain. Nah, itulah gambar sistem informasi menurut Bang Reza. Kalau menurut Bang Robi? Oh, sama kayak Reza sih, karena itu udah di penerapan di kreatif digital. Iya, penerapan. Jadi hubungan sistem informasi dengan kreatif digital apa Bang? Itu sangat berhubungan kalau menurut saya. Karena di sistem informasi kita itu sebenarnya kompleksnya itu bicara soal bisnis. Dan digital agency itu mengurus bisnis. Jadi orang punya bisnis, orang digital agency yang ngurusnya. Ngurusinnya itu dari segi orang membutuhkan website, itu digital agency yang buatkan. Orang membutuhkan bot atau robot, itu kayak karyawan namanya. Nah, itu tuh juga digital agency yang membuatkan brand identity, visual identity. Lalu gimana sih website yang udah dibuat oleh digital agency tadi bisa muncul di halaman pencarian Google, itu di halaman nomor 1. Itu tuh juga digital agency yang mengerjakannya. Jadi memang ketika anak sistem informasi membuat bisnis digital agency, ya memang itu lumrahnya gitu kan. Memang karena jalurnya juga gitu. Jadi bisa dibilang Abang kerja sesuai dengan jurusan waktu kuliah ya Bang? Iya, Alhamdulillah. Kayaknya kalau dilihat sekarang sih semua emang sistem Emang sistem kalau informasi. zaman sekarang ya kelihatan itu. Ngapain aja ada sistem informasi ya Bang? Nah itu bahkan kita kalau lagi tiduran kan pakai sistem informasi itu sosial media gitu kan. Nah itu sih ya pokoknya kalau dari versi kami ya kreatif digital mungkin ya bisa dibilang sistem informasi itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu simpelnya. Ada masalah kita ya udah suruh teknologi. Jadi saya ketemu di tengah jalan istilah kan budak teknologi itu atau babu teknologi. Itu kita ada teknologi cuman kita jadi kayak diperbudak gitu. Benar-benar. Ya seharusnya kita tuh memanfaatkan teknologi bukan menjadi budak. Nah Bang, terakhir pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi kuliah tapi juga kepingin ngebangun usaha Bang, apa tuh? Robi dulu. Reza lah dulu. Oke. Jadi pesan nih. Pesan. Ya kalau mau mulai ya mulai aja gitu. Enggak. Kalau mau mulai susun dulu konsepnya kan. Coba kan kita punya banyak dosen tuh. Coba uji ke dosen kita insya Allah udah berpengalaman. Atau bisa juga nanti kita cari yang yang di bidang yang sama, kayak misalnya kita pengen bangun usaha konsultan IT, ya udah cari coba konsultan IT, coba diskusiin tentang konsep itu. Ya kalau nggak mau cari konsultan IT lain kan gitu ya. Sama senior juga banyak kok yang emang udah profesional. Itu susun konsep. Kalau memang ada teman kayak Reza sama Robi itu kan teman tuh, coba kita adu konsep. Itu turunkan ego, nggak bisa kita naikkan ego kan. Adu konsep bagaimana supaya kita menemukan titik tengah terbaik. Jadi kalau untuk membangun bisnis ya konsep susun, terus jangan takut dengan kesalahan. Misalnya kesalahan tuh bakal jadi pembelajaran terbaik. Satu lagi sih untuk menemukan rekan itu kalau yang saya rasakan itu rekan itu nggak harus yang sama, itu satu hobi terus satu pemikiran, enggak. Justru ketika kita satu pemikiran kita ngelihatnya itu aja gitu, nggak ada pandangan lain. Kayak Robi sama Reza
kok sering berantem sih kalau apa gitu kan. Sering tinju juga enggak. Jadi kalau kenapa saya sering diskusi sampai kadang berdebat, karena kita adu konsep kan, pandangan kita berbeda. Nah, yang penting pas kita adu konsep ada data, ada fakta. Kita olah menjadi informasi, adu tuh. Nah, kalau untuk membuktikan, misalnya tadi konsepnya Robi, ya udah dia penanggung jawabnya. Kalau Reza ya Reza penanggung jawabnya, gitu dia. Kalau versi Bang Robi? Kalau mahasiswa pengen bangun usaha gitu. Usaha, ya. Yang pertama tuh perbaiki mindset dulu. Mindset itu Mindset. paling penting. Karena jangan langsung masuk ke mempelajari terlalu banyak ilmu. Iya sih. Cara berpikirnya dulu yang harus kita benahi. Nah, setelah itu baru berbanyak ilmu. Lalu setelah memahami banyak pemahaman ilmu-ilmu ini harus kita diskusikan. Karena harus memastikan. Misalkan kita itu bisa nyebut bahwa ide ini benar, itu karena kita menurut pendapat kita sendiri. Kita harus sering kayak Reza bilang tadi kan, ngajak diskusi dosen, coba diskusikan ide tadi dengan dosen, atau ajak dosen tadi berdebat mengenai, misalkan dosen itu kan dia juga memiliki pemahaman mengenai sesuatu hal yang kita ingin diskusikan. Kalau kita yakin dengan ide kita, tetap kita debat dosen itu, tapi tetap dengan cara yang sopan ya, untuk menemukan apa sih kekurangan dari ide tadi. Setelah kita sampai tahap itu, barulah masuk tahap eksekusi. Dan untuk teman-teman mahasiswa, seharusnya eksekusi itu dilakukan ketika masih mahasiswa ini. Karena ketika salah pun Anda tidak akan disalahkan. Iya sih. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Beda kasusnya ketika udah tamat, baru memulai, itu yang ngomong bukan lagi masih mahasiswa. Anda memakan omongan tetangga. Iya, itu beneran. Itu memang realita yang akan terjadi itu. Jadi perbanyaklah diskusi, perbaiki mindset, diskusi dengan dosen, lalu eksekusi diperbanyak. Gagal pasti karena kita bukan seorang ahli. Iya, gitu. benar. Itu sih. Itu aja. Pokoknya kayak dari Robert Kiyosaki kan. Jangan takut dengan kesalahan karena kesalahan adalah pembelajaran terbaik. Sih, keren. Nah, sesi terakhir Bang Abang. Kita bakalan ada mini games. Jadi abang-abang bisa pilih salah satu ya. Ini ada 2 perbedaan, jadi abang-abang pilih salah satu. Kita mulai yang pertama, siap? Siap. Deg-degan nggak? Sedikit. Nanti yang menang dapat ini. Soalnya kalau Bisa main berhenti, game. Ya, kalau berhenti, bahaya. koit ya. Pertama, ding 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 ding. Ning. Ding 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 ding. Saya pilih yang Ding ning. ding ding tuyul. Oke. Pertama, jaringan lelet atau error? Jaringan Error. lelet. Error. Kenapa jaringan lelet? Karena sering aku alami. Kenapa jadi ya? Iya. Kenapa? Ya kalau jaringan lelet itu nggak sabar, tapi kalau error bisa diselesaikan. Oh, Nah, iya gitu juga lah. sih. Gimana Bang? Setuju nggak? Setuju sih. Karena kalau jaringan abang lelet, Za, Iya juga sih. ya tunggu santai. Nah, kedua, ditolak konsumen atau ditolak cewek? Ditolak konsumen. Bang Reza. Kayaknya ditolak cewek dulu. Wih. Kesatu. Soalnya kalau ditolak konsumen ntar langsung aja ke rumahnya kan gitu. Nah, itu loh. Kalau Bang? Karena dalam otak aku terbayang cuan. Sih ya. Selanjutnya, di ACC konsumen atau di ACC calon mertua? Di ACC konsumen. Konsumen. Pasti. Wih, tadi pilihnya apa? Ayo loh. Aduh. Direvisi sama konsumen atau direvisi sama dosen? Direvisi dosen. Dosen Iya sih, capek kalau konsumen nggak sih? banyak maunya. Iya sih. TikTok atau Instagram? TikTok. Instagram. Why? Instagram saya. Abang apa? Alasan apa? Gimana ya? Lebih gampang ngebaca algoritma sih. Kalau TikTok belum pernah ini soalnya ngebaca algoritma. Oh. Dari segi ini ya. Itu sih. Kalau abang? Kelihatan pula. Karena Roy Citayem. Support Roy Citayem Dan JJ. dan JJ. Waduh, padahal realitanya saya aja nggak install Nggak kenal. TikTok. Serius? Serius. Pilih Aci atau Ica? Ica, Namanya Aci. Aci. Oh. Kenapa bang? Aslinya Aci. karena aku udah kenal Ica dari lama. Kenapa? Ya, tadi kan Emang kena namanya. Nah, tadi Aci Dan katanya Ica namanya. itu suku Piling.
Pilih yang dan bersaudara dengan Mandailing. Tapi kabar-kabarnya Bang, Iya. kalau dari cewek-cewek ya Bang, yang namanya Ica tuh sifatnya tuh rada-rada gimana gitu, bikin kesel gitu. Aduh, ini gak curhat ya. Iya. Teman saya Zaki kebetulan itu orang Bukit Tinggi, anak alumni SMA 1 Bukit Tinggi. Terus Dia ditinggalin pas kuliah oleh mantannya itu namanya Ica. Ica tolong, Yang nama-nama Ica, tolong jangan sakiti Zaki. Ica tolong didengerin. Ica emang biasanya Dan Minang Koca, nama Ica juga sering disebut. wah, berakhir sesi kita kali ini. Makasih untuk Bang Reza dan Bang terima Robi. kasih, Udah memberi kesempatan untuk Zura bercerita di sini gitu kan. Teman-teman yang sekiranya butuh bantuan Bang Robi atau Bang Reza bisa kunjungi Instagram mereka, yaitu Kreatif Digital ya. .std. Nah, kalau butuh Zura juga bisa IG Azura Amsah __. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat kali ini ya Bang. Amin. Dan sampai ketemu di lain waktu. Dadah.